Sambutan selanjutnya oleh Wakil Ketua 3 Snekes Amanah Makassar, Bapak Nars Abdul Haris, SKEP MK, dipersilakan. Kami persilakan kepada Bapak. Boleh tepuk tangannya dulu dong buat Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Dewan Pembina Organisasi, Dewan Pengawas Organisasi Stikes Amanah Makassar, Daniel Maturbons, yang sebelumnya adalah Komandan KSR PMI Unit 125 Stikes Amanah Makassar. Tentu yang saya hormati pula adalah Komandan KSR PMI Desmond Desembri Matatula, ya. Oke. Kemudian ada Kepala Markas, ya kan? Ini ada Wahyu yang gagal pada hari ini. Bersama sekretaris ada keluarga besar KSR PMI yang di SAR 7 kalau nggak salah. Ya, SAR 4 ya, ternyata sini. Ya. Juga ada UKM yang hadir, ada Sekjen. Sekjen itu duduknya di sini, yang terlalu jauh ke belakang dekat-dekat saya. Sekjen sama ini dari Mapensastek, ke depan sedikit deh, di situ. Ayolah Bapak. Kemudian ada dari UKM Seni Olahraga. Maperwa mana dan LDM mana? Enggak ada, belum datang ya. Baik. Untuk KSR PMI yang berusia 12 tahun itu sama dengan usia anak sekolah yang sekarang menapaki kelas 1 SMP. Kalau kita berbicara filosofi anak kelas 1 SMP, maka dia akan sebentar lagi mengalami usia remaja. Ketika kita mau merayakan ke-12 tahun hari ini, itu berarti ada sebuah serangkaian panjang yang kita telah lewati selama 12 tahun itu. Tentu suka dan duka telah dilewati. Namun berita menarik yang saya mau sampaikan kepada para hadirin pada hari ini, bahwa kampus telah memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa kepada 3 mahasiswa berprestasi di kampus. Ada mahasiswa yang memiliki kejujuran, namanya Yesi. Kemudian ada mahasiswa yang memiliki loyalitas kepada kampus, namanya Daniel Maturbons. Ada mahasiswa yang dianggap memiliki kemampuan mempersatukan seluruh elemen mahasiswa kampus, namanya Padli Masbai. Ketiganya merupakan kader dari KSR PMI Unit 125 di kampus ini. Tentu kita tidak bisa mempirka dan mengkotak serta membuat gate antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Akan tetapi kita perlu memberikan apresiasi kepada mereka yang berasal dari kader-kader organisasi yang memiliki prestasi-prestasi gemilang, yang dalam konteks ini adalah prestasi non-akademik yang telah diberikan oleh yayasan kepada mereka. Saya sebagai wakil kemahasiswaan yang dilantik pada Desember 2023, tentu saya perlu mengadaptasikan diri dengan adik-adik yang sementara berproses di kampus. Di tengah hujan badai orang yang tidak pernah mau berorganisasi, sementara organisasi adalah merupakan sebuah bentuk menciptakan kita untuk memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan di mana kita berada, dan juga melatih tentang kemampuan kita untuk menciptakan kejujuran-kejujuran kita. Tentu organisasi juga akan menciptakan bagaimana kita dewasa, karena setelah kita meninggalkan ruang kampus, maka pada hakikatnya tidak ada lagi ruang untuk belajar berorganisasi. KSR PMI Unit 125 adalah organisasi yang paling sering saya lihat di kampus berkumpul memakai seragam PDH untuk merancang sebuah kegiatan. Tentunya saya bangga dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka masih mampu untuk melawan rasa kantuknya di antara orang-orang mungkin mahasiswa yang sementara mencintai kasur dan bantalnya di rumah kosnya yang mewah itu. KSR PMI juga masih rela untuk menciptakan dan mengkader mahasiswa kita yang ada di kampus, yang pada tahun 2023 dari 100 lebih mahasiswa masuk di KSR adalah jumlahnya 22 orang.
Tentunya kalau semua mahasiswa yang masuk pada setiap angkatan dibagi habis oleh semua UKM dan organisasi mahasiswa internal, maka tidak ada mahasiswa lagi yang tidak berorganisasi. Tapi nyatanya setelah dikurang 100 lebih kurang 40, masih ada 60 mahasiswa yang belum bersentuh organisasi. Kemana mereka? Tidak bisa dipersalahkan siapa yang salah, tapi kita harus menanggung beban bahwa pada akhirnya kita semua bertanggung jawab. Harusnya 2024 angkatan tahun ini tidak boleh lagi ada mahasiswa yang tidak masuk dalam ruang organisasi. Bagaimana jalan keluarnya? Hari Selasa saya mengundang dari KSR PMI, saya mengundang dari UKM Senior, mengundang dari Mapensastek, LDM, Presma, Maperwa untuk duduk bersama mempresentasikan kita punya organisasi depan mahasiswa baru. Tidak ada pengkotakan. Ketika misalnya jadwal kemarin selesai KSR masuk UKM lain, pada saat ini tidak, sistem panelis, dan saya memimpin langsung untuk di depan mahasiswa muka mempresentasikan tentang kehebatan organisasi internal. Tujuannya apa? Supaya kita adalah harus terpadu satu dengan yang lain. Satu. Yang kedua, langkah yang akan saya berikan kepada organisasi Anda pada hakikatnya adalah paling dasar adalah bagaimana kita menunjukkan tentang kekompakan yang kita mau buat. Bukan tidak mungkin bahwa pencapaian kampus untuk menjadi kampus unggul 2028 kita bisa capai lebih cepat kalau misalnya support system yang ada dalam organisasi kemahasiswaan itu berjalan dengan baik. Untuk itu, sosialisasi tahun 2024, ketika Anda masuk ke dalam ruang-ruang kampus untuk sosialisasi, kau tidak kesepian lagi. Ada saya dan semua organisasi masuk, dan kita bagi habis seluruh mahasiswa untuk memilih organisasi mana yang mereka masuki, sehingga tidak ada ruang bagi organisasi mahasiswa baru bersembunyi untuk tidak berorganisasi. Setuju atau tidak ini? Kalau setuju tepuk tangan dulu. Ada tema yang diangkat pada hari ini adalah menapaki impian menuju dalam bingkai kemanusiaan. Menapaki impian dalam bingkai kemanusiaan adalah memiliki 4 karakter kata yang berbeda. Kata menapaki adalah sebuah sistem yang berjalan secara pelan dalam ruang-ruang yang sempit, karena pasti menapaki kemungkinannya adalah ada di ruang-ruang setapak itu. Ketika misalnya sosok kemanusiaan mau dilahirkan di kampus, kami menemukan dari KSR PMI mampu membangkitkan gairah itu, mampu menciptakan mereka untuk bagaimana berpengabdian dalam ruang-ruang kemanusiaan itu sendiri. Tentu itu adalah sesuatu yang positif. Sayangnya, kalau ada kegiatan kau tidak pernah undang-undang saya, apakah masalahnya saya dengan kau? 2, saya berharap ke depan untuk seluruh proses pengkaderan yang Anda lakukan, prinsip penerimaan maba tahun 2024 Istiqomah Amanah pada tahun ini adalah prinsip memanusiakan manusia. To give forgiveness for human rights. Kita harus memberikan hak asasi manusia pada level setinggi-tingginya. Sehingga kami berharap upayakan kurangi proses membullying untuk adik-adikmu. Ciptakan dengan logika dan biarkan mereka berpikir dengan logika, supaya tidak kita menciptakan dendam terlalu lama sampai ke bawah. Ingat, sekarang sudah sampai kita pada ruang artificial intelligence. Artificial intelligence adalah perlahan kita tinggalkan Google, perlahan kita tinggalkan OpenAI, dan pada saat ini kita berada pada ruang tidak lagi harus mengetik menggunakan tangan. Cukup Anda bicara di depan laptop, maka seketika tulisan Anda akan pindah, ucapan itu berpindah menjadi sebuah tulisan. Apa makna daripada kemajuan ini? Kalau kita tidak beradaptasi dengan kemajuan yang ada, maka kita akan tertinggal jauh dari orang-orang yang sementara bersaing untuk meraih yang akan datang. Ketika misalnya Anda berpikir untuk menapaki impian, berarti kita masuk pada kata yang kedua, kata impian. Impian adalah sebuah ruang yang visioner, yang sementara Anda ingin raih pada masa yang akan datang. Kami menangkap bahwa makna tema Anda ada sebuah proses Anda merasa kesepian, tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai seperti biasanya, dan memang kenyataannya demikian, tidak terlalu banyak yang masuk berorganisasi. Kenapa? Karena ada pernyataan jangan berorganisasi karena organisasi merusak kuliah. Pada hakikatnya
Tidak ada dalam ruang hidup kita ini yang tidak bersentuhan dengan organisasi, apapun itu. Semuanya, bahkan perkuliahan yang kita jalani adalah merupakan bagian dari organisasi yang sementara terstruktur, yang disebut dengan organisasi akademik dan organisasi kampus yang terarah pada sistem pendidikan nasional. Ruang kemanusiaan, ketika kita berbicara manusia, maka tentu kita bisa membedakan mana manusia, mana binatang, dan mana tumbuhan. Ketika dia berbicara tentang manusia, maka kita akan berbicara tentang bagaimana manusia ini pun mencoba untuk menciptakan budayanya. Bagaimana manusia kemudian segitu hebatnya diciptakan pemimpin secara berkala, mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad, untuk mencoba mengorganisir mereka tentang ketaatan dan kecintaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya lagi, kemanusiaan inilah yang menjadi alasan sehingga bumi ini diciptakan. Kemanusiaan inilah yang kemudian menciptakan budaya, maka lahirlah culture, lahirlah pendidikan, dan dari pendidikan ini yang kemudian kita sebut filsafat, melahirkan ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya kemudian terbagi lagi pengetahuannya menjadi departemen kesehatan sehingga ada di kampus kita ini. Tentu setelah kita berada di kampus Tikes Amanah Makassar dengan jurusan yang berbeda-beda, saya tidak pernah mau tahu apa jurusan saudara. Mau keperawatan gigi silakan, mau D4 gigi silakan, mau kebidanan silakan, mau keperawatan silakan, mau nurse silakan. Itu urusan saudara, karena itu berhubungan dengan masa depan saudara. Yang kami mau sampaikan bahwa apapun bentuk organisasi dan jurusan saudara, kita punya logo yang sama, logo yang melekat, yang kita beri judul Tikes Amanah Makassar yang berwarna kuning itu. Artinya lagi, tidak boleh ruang organisasi membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena cita-cita kampus harus diingat bahwa rezim amanah sementara berjalan, dan insya Allah amanah akan menjadi kampus di kawasan timur Indonesia. Dan saya berjanji kepada saudara bahwa kita membawa berlari bendera Tikes Amanah Makassar menjadi sebuah universitas yang dicintai oleh banyak orang pada tahun 2028 dan seterusnya, dan harus kita buktikan saat itu. Untuk itu butuh dukungan adik-adik semua. Mari kita duduk bersama, mari kita berdiskusi, bahwa ruang diskusi terbaik adalah ruang diskusi ketika kita santai seperti ini. Mungkin saya tidak bisa memberi banyak untuk Anda, tapi kami bisa menerima banyak keluhan saudara ketika Anda sampai kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.